Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 820 billion dollar atau naik sekitar 1,25%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800-an, Ethereum 1.253, BNB 257, XRP 0,34, Dogecoin 0,073, Cardano 0,26, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita mulai market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, LG Electronics latest partnership seeks to bring interoperable metaverse platforms to TVs. Jadi, lagi-lagi guys, kita mendapatkan ada sebuah perusahaan elektronik yang sangat besar bernama LG. Siapa yang nggak tahu LG gitu ya, terutama mungkin TV-TV-nya yang cukup dikenal. Mereka bekerjasama dengan platform bernama Orbit dan Pixelnix. Kedua ini adalah perusahaan yang build sebuah integrasi untuk musik, gaming, dan Web3 ekosistem. Tujuannya adalah untuk membuat metaverse dapat diakses secara langsung di TV-TV kalian. Oke, tujuan utama dari kerjasama antara LG dan juga Orbit dan Pixelnix. The collaboration is set to allow viewers to explore interconnected virtual worlds, concerts, and artificial intelligence multiplayer games through their LG TVs, making it easier for consumers to interact in the metaverse. Jadi, ini adalah tentunya sebuah gebrakan baru gitu ya, dimana nanti TV-TV kalian yang sekarang harusnya ya sudah zamannya sebenarnya smart TV semua ya guys, tapi mungkin kedepannya akan lebih smart lagi. Mungkin juga nanti banyak sekali akan terjadi kerjasama-kerjasama yang serupa gitu ya, dimana perusahaan-perusahaan yang terutama mungkin membuat TV juga udah mulai merasa gitu ya, harus start untuk memikirkan gimana caranya mereka nggak ketinggalan kereta tentang narasi metaverse di sini. Oke, tentunya sekarang masih dalam tahap development gitu ya. Kita tidak melihat ada metaverse yang benar-benar sekarang sudah berjalan dengan mulus, lancar, dan diminati banyak orang. Semuanya masih terdevelop gitu ya, dan mungkin dalam beberapa waktu mendatang, mungkin 5-10 tahun lagi, kita baru akan melihat metaverse start untuk mature. Artinya kita udah mulai melihat ada platform-platform metaverse yang benar-benar asik gitu ya untuk dimainkan dan sebagainya. Tapi untuk sekarang saya merasa itu masih terlalu prematur. Tapi ya karena memang ini adalah sebuah teknologi dan juga cukup menarik, tentunya perusahaan-perusahaan besar ini tidak mau ketinggalan gitu ya. Mereka harus tentunya mencoba dari awal dan mengeksplor dari awal supaya nanti kalau misalnya sudah siap metaverse-nya, mereka juga udah siap untuk mengintegrasikannya ke TV-TV mereka. Oke, jadi ya ini juga sedikit banyak clue lah bagi kita ya, bahwa ternyata metaverse itu juga dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar, bahwa kemungkinan ke depannya semuanya akan tertarik untuk mencoba metaverse. Tapi untuk sekarang mungkin belum terlalu gimana gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia to launch National Crypto Exchange in 2023. Sebenarnya ini adalah sebuah berita yang udah pernah kita baca di tahun lalu guys, bahwa ada rencana Indonesia, terutama dari Bapepti gitu ya, pengen membuat National Crypto Exchange atau Exchange Crypto Nasional bahasa Indonesianya, ya mirip-mirip wajah gitu ya. Jadi sampaikan, as a part of its reform of crypto regulation, Indonesia will create a crypto exchange in 2023. Jadi menurut ketua dari Bapepti bernama Didit Noordiatmoko, bahwa mereka merasa akhir tahun ini harusnya sudah siap exchange ya, exchange nasional gitu. Jadi ini adalah exchange yang kemungkinan besar bakalan terregulasi secara ketat. Dan tentunya ini bisa jadi berita baik dan juga berita buruk gitu ya. Berita baiknya adalah mungkin dengan adanya exchange yang terregulasi gitu ya,
Maka orang-orang yang kemarin merasa kurang aman masuk ke dunia kripto, kali ini sudah bisa merasa mungkin lebih aman lah gitu ya, karena sudah terregulasi secara jelas dan juga dibawahi oleh Bapepti, sehingga mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak masuk hanya karena alasan security gitu ya. Jadi ya, menurut kalian gimana guys? Apakah nanti ketika sudah muncul National Crypto Exchange akan banyak peminatnya? Ataukah kalian lebih prefer untuk tetap berinvestasi misalnya dengan exchange luar? Boleh kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan di sini di bawah juga ada sedikit statement gitu ya. Saya nggak tahu apa hubungannya nyampainya ke sini. In December, Bank of Indonesia Governor Perry Warjio announced the release of conceptual design of a digital rupiah, a currency the equivalent of country's fiat, which will be made available for public discussion. Jadi di bulan Desember juga ketua dari Bank Indonesia atau gubernur dari Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan bahwa mereka sudah membuat desain atau konsep untuk CBDC Indonesia atau digital rupiah. Sekali lagi guys, ini adalah sebuah hal yang akan sering kita lihat mungkin dalam beberapa tahun ke depan, di mana sudah banyak negara yang start untuk trial gitu, mencoba menggunakan CBDC. Dan kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan sudah akan ada beberapa negara yang menerapkan gitu ya, di mana fiatnya tergantikan oleh CBDC. Jadi semua transaksi yang dilakukan di negara tersebut itu bentuknya sudah digital, tidak ada lagi uang kertas, sehingga ya kemungkinan kita bayarnya semua antara pakai kartu atau mungkin scan melalui handphone. Dan sekali lagi, ini harus kalian harus aware dari awal gitu guys, bahwa ketika kita menggunakan CBDC, semua transaksi yang kita lakukan itu bisa terlacak secara digital guys. Sehingga kalian tidak bisa lagi mungkin seperti sekarang kan kita pakai fiat gitu ya. Orang kita transaksi kemana-mana itu belum tentu bisa ketahuan. Oke, kecuali mungkin kalian gesek pakai debit card atau credit card. Tapi kalau misalnya nanti sudah diterapkan CBDC, maka tidak ada jalan lagi untuk tidak kelacak gitu. Artinya semuanya kan digital, ada jejak digitalnya, semuanya bisa kelacak sehingga ya kita bisa dikontrol oleh pemerintah gitu. Itu adalah tujuannya sebenarnya guys. Dan ini tentunya bukan berita baik gitu ya. Makanya saya pribadi juga merasa inilah kenapa justru alasan kita lebih perlu yang namanya decentralized asset. Mungkin salah satunya adalah seperti Bitcoin. Dan ya mudah-mudahan lah tidak seburuk yang saya perkirakan gitu ya ketika nanti sudah diterapkan CBDC ini. Jadi yang ini adalah yang kedua guys. Kemudian yang ketiga, Bong token goes bonkers as traders chase after high yields in the Solana ecosystem. Jadi dalam beberapa hari terakhir nih guys, ada satu token yang sangat amat hype bernama Bong token. Ini adalah salah satu token dari ekosistem Solana dan naiknya udah puluhan kali lipat semenjak dia launching gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir saja kenaikannya itu 3 digit alias ratusan persen guys. Kenaikannya itu sampai 117% dalam kurang lebih 24 jam terakhir. Dan saya merasa udah mulai start banyak orang yang kemungkinan bakalan FOMO gitu ya, masuk ke Bong. Karena mungkin ya kita belakangan jarang sekali melihat ada token-token yang bisa melawan arus. Apalagi kalau misalnya naik sampai ratusan ribuan persen. Dan secara tiba-tiba ada token seperti ini yang dibuat hype gitu ya, baik di Twitter, di media massa, semuanya bahas soal Bong. Dan di listing di beberapa exchange ternama seperti Huobi, kemudian nanti juga Bybit akan listing Bong token, sehingga exposure-nya semakin besar. Cuma saya pengen ingatkan saja untuk kalian guys, sekali lagi, token-token seperti ini itu menurut saya sangat amat high risk gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian membeli dalam keadaan token tersebut lagi meroket ke all time high, itu bukan sebuah menurut saya bukan sebuah keputusan yang baik kalau misalnya kalian beli di sana. Dan lagi, ketika kalian berinvestasi di token-token seperti ini gitu ya, pastikan pakai uang yang memang sudah kalian siap untuk kehilangan guys. Oke, jangan sampai kalian all in, terlebih lagi misalnya kalian pinjol gitu ya, baru masukin lagi uangnya ke Bong token. Nah, itu kalian ya kemungkinan besar bakalan berakhir dengan tragis gitu guys. Jadi ya saya mau ingatkan dari sekarang gitu. Ya walaupun ya saya nggak katakan bahwa dari sini kita akan tiba-tiba melihat Bong token itu tiba-tiba drop luar biasa kencang, tapi kita udah naik luar biasa banyak secara persentase puluhan kali lipat.
Oke, jadi dari sana ya at least ya kalau misalnya teman-teman mau masuk pun tunggulah koreksinya gitu. Jangan sampai kalian FOMO dan masuk di all time high. Karena kalau kalian beli pucuk dan terkoreksi 50-60%, ya kalian lagi-lagi harus menunggu tokennya kembali ke all time high, baru kalian bisa jualan lagi dalam keadaan break even. Itu pun kalau sampai lagi guys. Kalau misalnya nggak sampai dan harus bertahun-tahun kalian hold seperti apa? Gimana? Pastinya kalian akan ya stres lagi gitu guys. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya statement dari saya ini bisa mencegah ya kalian untuk tidak melakukan hal yang terlalu terburu-buru di Bong Token, tidak masuk di all time high. Kalaupun memang niat dan nekat masuk ke Bong Token, saya rasa tunggulah koreksinya. Itu aja saran paling aman saya. Tapi yang lebih amannya lagi sih bagi saya ya. Saya sih kalau saya nggak mau masuk gitu. Jadi ya itu terserah kalian semua. Dan yang terakhir guys, ini ada sebuah artikel atau gambar yang cukup menarik gitu ya. Ini menunjukkan setiap tanggal 1 Januari di beberapa cycle terakhir gitu ya. 2012 kita melihat 1 Januari itu ya kita udah di area bottom bear market pada saat itu. 2015 kita mendekati area bottom bear market. 2018 kita sudah di area bottom bear market. Dan 2023 kita juga udah di bulan Januari. Apakah kali ini kita juga akan mengulangi hal yang sama di mana biasanya di awal tahun itu ya kita sudah berada di area bottom bear market dan kita akan start building momentum untuk kembali bullish lagi ke atas. Walaupun kadang-kadang takes time ya guys, nggak langsung tiba-tiba kita meroket gitu ya seperti ini. Ya ada chance sih seperti ini guys, tapi kita mungkin saya pribadi lebih expect yang modelnya seperti ini guys, dimana kita konsolidasi selama berbulan-bulan atau yang seperti ini, baru sampai pada akhirnya kita akan start lagi building momentum ke atas. Jadi ya kalaupun memang kita sudah berada di bottom, sekali lagi jangan sampai kalian expect bahwa kita akan langsung meroket 50-60% dari sini atau bahkan ratusan persen ekspektasi kalian hanya dalam waktu beberapa hari misalnya. Ya walaupun bukan tidak mungkin, tapi saya tidak expect itu terjadi guys. Oke, jadi ya mungkin kita kalaupun mau expect ada kenaikan ya harus sedikit lebih realistis lah. Kalaupun kita sudah berada di bottom bear market, biasanya kita akan konsolidasi dulu selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita akan melihat momentum kembali datang. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Nah, untuk kemarin guys, kita sudah sempat hampir menyentuh ke angka 17.000 sebenarnya, tapi kemudian kita mendapatkan semacam rejection. Nah, untuk sementara sebenarnya pattern yang tercipta di sini ya tidak terlihat terlalu baik sebenarnya, karena bisa aja kita berpotensi membentuk head and shoulder di sini. Oke. Neckline-nya adalah di sini guys. Dan kalau memang ini adalah valid head and shoulder, maka targetnya kita akan kembali ke sekitaran area support di sini. Yang bukan tidak mungkin terjadi guys. Oke, kita kembali ke area 16.500-an. Sebelum pada akhirnya kita akan melihat lagi apakah dari sini kita akan kembali bounce dan menuju ke sekitaran area 17.000-an. Dan untuk sementara secara midterm saya masih belum expect ada perubahan yang terjadi gitu ya. Saya masih merasa bahwa Bitcoin masih akan mampu untuk dapat merangkak naik ke atas gitu ya, untuk kembali break di atas 17 ribuan di sini, membuat wave kedua alias high yang lebih tinggi daripada di sini. Sebelum dari sana kalau kita akan kembali drop, itu udah bisa langsung terjadi dari sini gitu ya. Kalau kita sudah menyelesaikan koreksinya di sini dan kemudian kita breakdown atau jebol dari trendline yang tercipta di sini, maka dari sana kemungkinan kita sudah menyelesaikan koreksinya dan kita udah akan menuju kemungkinan ke sekitaran area 15-an ribu minimal gitu ya, sebagai area low terakhir di sini. Kalau ini mampu kita jebol, maka nextnya ada di sekitaran area 14 sampai 12 ribu. Jadi secara short term guys, secara short term, kalau kenyataannya kita mampu jebol dari neckline-nya di sini, yang sekaligus merupakan area support di time frame kecil juga kalau kalian perhatikan, oke. Maka kita mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali drop menuju lagi ke sekitaran area 16.500 yang mana merupakan area support berikutnya. Oke. Dan kalau misalnya 16.500 itu adalah support di sekitaran area time frame yang lebih besar. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan nanti penurunannya kalau misalnya terjadi secara lebih korektif seperti ini, maka saya masih bisa expect bahwa dia akan kembali naik menuju ke sekitaran area 17.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pada akhirnya juga udah jebol di bawah area terenan di sini,
ya bisa aja berarti koreksinya prematur dan kita sudah menyelesaikan koreksinya dan kita akan langsung drop ke bawah. Jadi untuk sekarang yang menurut saya menentukan apakah koreksinya sudah selesai atau tidak adalah nanti di trend line yang di sini, guys. Oke, jadi sesimpel itu. Kalau untuk short term, ya saya merasa dengan adanya pattern head and shoulder seperti ini, ketika kita breakdown di sini, ya mungkin teman-teman kalau misalnya yang hobi high risk bisa manfaatkan untuk menargetkan ke sekitaran area 16.500-an. Tapi kalau misalnya kalian yang konservatif, saya rasa tidak ada trade untuk kalian selama beberapa hari ke depan gitu ya. Sembari mungkin market menunggu unemployment rate dan juga NFP nanti di hari Jumat, kita bakal melihat market mungkin juga pergerakannya tidak akan terlalu eksplosif. Dan untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah sempat masuk untuk long, antara masuknya di sekitaran sini atau mungkin di sekitaran di sini, ya mungkin teman-teman dengan adanya pattern seperti ini bisa consider untuk take profit sebagian terlebih dahulu gitu ya, untuk meminimalisir resiko yang ada. Karena kita mendapatkan ada indikasi bahwa kemungkinan ada sebuah pattern bearish yang tercipta. Invalidasinya seperti apa? Ya, invalidasinya sesimpel kalau kita ternyata jebol lagi ke atas tanpa break di bawah neckline-nya. Gitu. Artinya kalau kita bounce lagi dari sini, ya berarti head and shoulder-nya tidak lagi valid untuk digunakan. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.